Pemirsa Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menegaskan menolak mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya menilai rapat harian Syuriah tidak berwenang untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Cendekiawan Nahdlatul Ulama Nadir Syah Hussein atau Gus Nadir. Assalamualaikum Gus Nadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Gus Nadir, apa tanggapan Anda terkait dengan kegaduhan di tubuh NU? Rapat harian Syuriah meminta Gus Yahya mundur sebagai Ketua Umum PBNU, namun Gus Yahya menolak untuk mundur. Saya kira yang perlu pertama harus dijelaskan ke publik adalah bahwa roda kinerja organisasi PBNU selama 4-5 bulan terakhir itu sudah macet dan sudah mati. Kenapa? Karena masing-masing pengurus sudah konflik, di mana ketua umum tidak akur dengan sekretaris jenderal, begitu juga dengan bendahara umum, dan ketua umum juga tidak sejalan lagi dengan Rois Am. Sehingga kinerja organisasi menjadi mati. Jamaah Nahdien berjalan tanpa arah, tanpa bimbingan, dan tanpa pengawasan dari PBNU. Karena itu kalau konflik ini diteruskan, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana aspek pelayanan terhadap jamaah maupun khidmat kepada bangsa dan negara oleh pengurus PBNU yang memang sekarang saling mengunci mati di antara keempat pengurus inti, yaitu Rois Am, Katib Am, Ketua Umum, dan Sekjen. Tidak ada surat keputusan yang bisa diambil, karena masing-masing sekarang memberikan pernyataan maupun surat keputusan melalui tangan sendiri-sendiri, padahal aturan harusnya 4 orang itu yang tanda tangan. Itu yang pertama, Mbak Eva. Yang kedua, kalau kita perhatikan bahwa penolakan dari Gus Yahya untuk mundur itu sama sekali tidak menyentuh substansi dari alasan yang disampaikan oleh risalah rapat harian Syuriah, tetapi lebih berpihak kepada aturan organisasi seperti tidak diatur oleh ADART dan seterusnya. Persoalannya, ADART itu hanya bisa berlangsung dalam kondisi normal. Tetapi dalam kondisi sekarang saling mengunci mati, di mana keempat tokoh utama tidak bisa lagi duduk satu meja dan tidak bisa memberikan tanda tangan di surat keputusan, maka ADART juga sudah mati. Tidak bisa kemudian menjadi rujukan. Karena itu yang menjadi panduan adalah kembali kepada etika dari Nahdlatul Ulama, yaitu Tanfiziah menempatkan diri sebagai santri, sementara Rois Am ditempatkan sebagai kiai, di mana santri itu biasanya haruslah sami'na wa ata'na, atau kami dengar dan kami taat berdasarkan keputusan dari kiai. Ini yang seharusnya dipegang oleh Gus Yahya, bahwa sebagai seorang santri dia harus manut dan patuh kepada keputusan kiainya, bukan kemudian melawan, menentang, dan tetap bertahan dengan alasan ADART. Padahal kinerja organisasi maupun ADART sudah tidak bisa lagi berjalan dengan normal saat ini, Mbak Eva. Baik, soal tadi ya poin organisasi mati, kemudian ADART bisa dijalankan hanya pada kondisi normal saja. Kita bahas soal alasan Rois Am menyebut bahwa Gus Yahya perlu dievaluasi karena dianggap dekat dengan Zionis sampai adanya masalah tata kelola keuangan di PBNU, termasuk tadi soal organisasi ya. Apa yang membuat Rois Am bisa sampai pada kesimpulan itu? Sebetulnya ini sudah menumpuk, Mbak Eva ya, akumulasi saja. Dan kemudian gongnya adalah ketika di level tertinggi kepemimpinan pengkaderan Nahdlatul Ulama, disebut dengan AKN, itu Gus Yahya mengundang sahabatnya yang terkenal sebagai tokoh pendukung Zionis internasional. Di saat timingnya menjadi sangat tidak tepat, karena kita tahu konflik Palestina dengan Israel masih terus berlangsung. Nah, jadi pilihan itu yang kemudian menimbulkan kemarahan dari kalangan para kiai sepuh, di mana Mbak Eva, bahwa diundangnya ini bukan sekedar undangan biasa, tapi undangan untuk mengkader kader-kader terbaik Nahdlatul Ulama. Jadi bisa dibayangkan, di mana dalam poin risalah rapat harian Syuriah itu ini disebut melanggar aturan syara, juga melanggar aturan organisasi. Nah, itu yang menjadi gongnya. Tapi akumulasinya sudah terjadi, perdebatan-perdebatan, bahkan yang beredar selama ini juga ada, dan termasuk disebut di dalam risalah itu, ada dugaan penyalahgunaan keuangan, yang tentunya memang tuduhan ini menjadi sangat serius dan harus dibuktikan dan dikelirkan. Tetapi
kedua alasan ini saya kira semakin diperkuat ketika risalah rapat Suriah memutuskan untuk menyerahkan kepada Roy Isam dan dua wakil Roy Isam memberikan keputusan. Jadi ini bukan lagi semata-mata keputusan pribadi Roy Isam, tapi sudah menjadi keputusan final dari Suriah, di mana Roy Isam, Kiai Miftah melakukan rembukan dengan Kiai Anwar Iskandar, wakil ketua wakil Roy Isam yang sekarang baru saja terpilih menjadi ketua umum MUI untuk periode berikutnya, dan juga dengan wakil Roy Isam yang kedua yaitu Kiai Afifuddin. Jadi ketiga tokoh ini yang kemudian berembuk, dan ini Baik. keputusannya yang seperti kita tahu. Jadi karena itu kalau kemudian Gus Yahya menempatkan diri sebagai santri, tentu tidak elok harus berhadapan-hadapan dengan tiga kiai sepuh ini. Nah, jangan semata-mata dianggap ini menjadi pertarungan personal belaka, tetapi mari kita menjaga marwah institusi kembali. Dan saya kira kalau ini dibiarkan berlarut-larut, maka bangsa dan negara ini juga rugi. Dan akhirnya akan ada intervensi dari pemerintah dan dari pihak-pihak lainnya yang berkepentingan terhadap keberlangsungan dari PBNU. Itu yang saya kira mesti kita waspadai bersama, Mbak Eva. Baik, artinya dikembalikan lagi keputusan Gus Yahya ya, tetapi kalau Gus Yahya statement terakhirnya kan menyebut bahwa sesuai ADRT NU, ini mekanisme pemberhentian Ketua Umum PBNU tidak bisa hanya ditetapkan melalui rapat harian Syuriah. Artinya Gus Yahya masih tetap pada statement ini. Apa kemudian konsekuensinya jika menolak mundur dan Anda sampaikan tidak menempatkan diri sebagai santri? Ya, tentu ini akan menjadi presiden buruk di mana biasanya disebut Mbak Eva bahwa NU itu adalah pesantren besar, sementara pesantren itu adalah NU kecil, di mana adab etika sebagai seorang santri itu harus dikedepankan. Nah, saya kira kembali kepada Nahdlatul Ulama, namanya saja sebagai kebangkitan ulama, maka memang yang mengambil peranan tertinggi adalah para ulama. Di ADART sudah jelas disebutkan bahwa Rois Am adalah pimpinan tertinggi. Karena itu saya kira uh, jangan sampai menjadi dualisme kepemimpinan. Ada baiknya memang Gus Yahya berbesar hati melihat bahwa mengikuti jargon dari Gus Dur, di mana tidak ada jabatan yang patut untuk dipertahankan mati-matian. Nah, saya kira Gus Dur saja sebagai presiden pada akhirnya harus legowo, eh, terlepas setuju atau tidak setuju terhadap keputusan MPR saat itu, untuk kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan negara saat itu. Apalagi kalau soal NU, saya kira memang tidak perlu harus eh, ngotot-ngototan, karena ini akan menimbulkan keresahan sampai ke bawah. Jadi saran saya kepada Gus Yahya, sebaiknya beliau turun dengan kepala tegak, dengan terhormat. Bagaimanapun beliau tercatat sebagai Ketua Umum PBNU di abad kedua NU ini, eh, bahwa kemudian terjadi eh, konflik dengan Rois Am dan Syuriah, saya kira tidak perlu diperpanjang, dan menjadi pengurus NU itu ada pensiunnya, tetapi mengabdi kepada NU kan tidak ada pensiunnya, begitu Mbak Eva. Tapi kalau misalnya Gus Yahya legowo begitu ya, memilih untuk mundur, apa kemudian implikasinya untuk organisasi? Karena kan sebetulnya masa jabatan Gus Yahya sampai tahun 2026, apakah tidak akan berdampak pada presiden buruk untuk organisasi? Ya, saya kira kembali kepada kaidah fikih, irtikabu akhafid dororoin wajib, memilih bahaya yang lebih ringan, mudarat yang lebih ringan itu wajib. Jadi memang ada pilihan-pilihan yang harus diambil, Mbak Eva, dan sesuai dengan aturan memang kalau ketua umum mengundurkan diri atau diberhentikan, maka salah satu wakil ketua umum atau salah satu ketua yang akan diangkat menjadi PJS sampai muktamar nanti. Saya kira masalahnya kalaupun misalnya ini menjadi status quo sama-sama ngotot, maka kembali kepada pernyataan saya sebelumnya, ini kinerja organisasi sudah mati. Ya, maka kemudian sampai ke muktamar nanti tahun depan, maka PBNU ini sudah kehilangan nakhoda kalau ini terus-terusan bertahan. Jadi saya kira demi kemudian berkhidmat kepada para masyaikh dan juga kepada umat, ada baiknya memang ini harus segera dicarikan solusi,
Dan memang solusi yang paling elegan adalah, dan ini akan dicatat dengan tinta emas, bahwa Gus Yahya mempertahankan keutuhan NU dengan mengikhlaskan dirinya untuk mundur dari ketua umum. Saya kira itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian ngotot-ngototan, bahkan itu tadi bisa sampai ke pengadilan, bisa sampai kemudian terjadi dualisme kepemimpinan yang tentunya tidak kita harapkan, karena ini juga akan mengganggu kerja-kerja keumatan, Mbak Eva. Oke, dan berdasarkan risalah Harian Syariah PBNU ada tenggat waktu 3 hari jika tidak mundur akan dinonaktifkan atau dimaksulkan. Apakah sebelum pada sampai dinonaktifkan atau dimaksulkan belum ada evaluasi atau bagaimana prosedurnya? Ini Sudah. seperti saya katakan tadi, ini sudah akumulasi sebetulnya, Mbak Eva. Oke. Ini kan mengundang tokoh Zionis itu bukan baru kemarin, tapi sudah beberapa Baik. bulan yang lalu. Dan perlu Oke. diingat bahwa Gus Yahya mengadakan pertemuan dengan PWNU kemarin untuk mengkonsolidasikan penolakannya. Ternyata yang hadir itu, dari info yang saya terima, hanya 11 PWNU. Jadi sebetulnya mayoritas PWNU termasuk PWNU Jawa Timur itu tidak hadir dan tidak mendukung sikap Gus Yahya yang bertahan itu, gitu. Jadi saya Baik. kira memang lebih baik, lebih elegan untuk bersikap kembali sebagai santri yang patuh kepada keputusan kiainya. Baik. Terkait dengan kondisi saat ini Anda sebut bahwa jika tidak mundur, jika tidak menempatkan diri sebagai santri akan berdampak pada keresahan sampai bawah atau sampai ke Nahdien ya. Bagaimana implikasinya jika kegaduhan ini tidak diselesaikan segera bagi Nahdien? Ya, kalau di kalangan Nahdien, di akar rumput, sebetulnya tidak terlalu banyak ngefek ya persoalan di atas ini. Kenapa? Karena yang tahlilan tetap, yang isi gosah tetap, pesantren tetap berjalan, begitu ya. Tetapi tentu secara moral dan spiritual ini akan menjadi beban di kalangan para kiai, gimana harus menjelaskan kepada umat kisruh yang terjadi dan bagaimana kemudian jamaah ini berjalan tanpa jam'iyah, ya, tanpa organisasi. Nah, ini yang kemudian umat NU yang sangat besar itu, ratusan juta, itu kemudian tidak mendapatkan pengarahan. Ini yang saya kira akan amat sangat disayangkan kalau ini sampai terjadi. Meskipun kegiatan para santri akan terus berjalan, baik tanpa adanya PBNU sekalipun, tetapi alangkah eloknya kalau kemudian apa yang sudah diletakkan dengan sangat bagus oleh pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu terus kita jaga marwah dari institusi ini, khususnya dari marwah dari para kiai dan masyayikh. Karena tanpa para masyayikh, tanpa kewibawaan dari Rois Am, saya kira Nahdlatul Ulama tidak akan berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan bersama, Mbak Eva. Baik, kita nantikan apa pilihan yang terbaik, pilihan dengan resiko yang paling rendah ya. Terima kasih Gus Nadir sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.